Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya dengan NIM 2109035000045. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan manfaat pendanaan jangka pendek. Nah, sebelum saya menjelaskan manfaat pendanaan jangka pendek, di sini saya akan menjelaskan definisi pendanaan jangka pendek terlebih dahulu. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pendanaan jangka pendek? Pendanaan jangka pendek ialah dana atau biaya yang diberikan oleh lembaga kepada pihak tertentu dalam kurun waktu selama 1 tahun, yang maksimalnya selama 1 tahun. Nah, mendengar juga kata dana pendanaan jangka pendek, di sini kita ada namanya kata, kita tidak luput dari yang namanya kata biaya. Nah, jadi artinya di sini pendanaan jangka pendek ialah pendanaan yang diberikan dalam waktu yang dibutuhkan saat ini dan bukan untuk kedepannya. Nah, kemudian kita beralih kepada manfaat pendanaan jangka pendek. Teman-teman tahu nggak sih apa manfaat dari pendanaan jangka pendek? Nah, pendanaan jangka pendek ini pendanaan jangka pendek. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa manfaat dari pendanaan jangka pendek? Nah, manfaat dari pendanaan jangka pendek ini, yang pertama bagi perusahaan itu dia dapat menata kembali keuangannya secara progres, maksudnya secara baik dan terstruktur dengan baik. Nah, kemudian manfaatnya ialah ketika seseorang dalam keadaan emergensi, seseorang itu dapat dengan mudah mencairkan dana untuk kebutuhannya saat ini. Nah, kemudian itu dia juga dengan mudah pada saat dia kesulitan pada hari ini, maka hari ini juga dananya akan dicairkan. Nah, kemudian manfaat pendanaan jangka pendek ini yang sangat sering kita temukan di lingkungan sekitar kita ialah seseorang yang sulit menabung. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini itu seseorang yang sulit menabung yang telah melakukan pendanaan jangka pendek, dia ini dapat mewujudkan impiannya dengan harga cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan arti pendanaan jangka pendek. Tujuan perencanaan keuangan jangka pendek adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan yang dalam keadaan likuid atau memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo, akan mendukung aktivitas operasional perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, seperti membayar utang yang jatuh tempo. Perencanaan keuangan jangka pendek juga dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan. Perencanaan keuangan jangka pendek kita dikenal dengan nama pendanaan jangka pendek atau dikenal juga dengan nama pembelanjaan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis sumber pendanaan jangka pendek. Nah, yang pertama yaitu kredit perdagangan. Adalah usaha perusahaan untuk memperoleh barang atau sediaan yang pembayarannya di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kredit ini bisa membantu perusahaan yang kurang atau tidak memiliki dana. Dengan menggunakan kredit perdagangan, dapat menghemat penggunaan uang tunai yang masih diperlukan untuk kegiatan lainnya. Yang kedua, yaitu beban yang masih harus dibayar. Maksudnya adalah adanya dana milik perusahaan yang belum dibayar seperti gaji atau pajak. Dana ini dapat digunakan untuk kegiatan lain dengan syarat harus dibayarkan di waktu yang telah ditentukan. Dana ini tidak memiliki beban bunga, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, kredit pasar uang. Merupakan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan jaminan surat berharga.
Kredit ini dikenakan bunga dan jangka waktu yang tidak lama. Yang keempat yaitu pinjaman jangka pendek, merupakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dikenakan bunga sesuai dengan kesepakatan. Pinjaman ini biasanya dikenakan jaminan tertentu yang jauh lebih tinggi dari jumlah dana yang dipinjamkan. Berikutnya yaitu wesel, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang kemudian dijual atau dijaminkan ke pihak tertentu untuk memperoleh uang atau barang. Penerbitan wesel memberikan keuntungan bagi yang membeli atau dengan bunga tertentu dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Yang berikutnya, akseptasi bank merupakan salah satu pernyataan penting yang menyatakan kesanggupan sebuah bank pengakskep untuk melaksanakan atau melakukan pembayaran dengan lancar melalui wesel yang telah diterbitkan secara eksportir dan berjangka dengan mengikuti waktu jatuh tempo yang telah ditentukan secara maksimal. Yang ketujuh, surat utang, yaitu surat yang menyatakan kesanggupan membayar kepada pihak tertentu. Surat ini dibuat oleh perusahaan besar yang kemudian dijual ke perusahaan lain seperti asuransi, perusahaan dana pensiun, atau bank. Kemudian yang kedelapan, pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Untuk memperoleh dana ini, nasabah cukup menunjukkan prospek usaha atau pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Namun, jumlah dana yang diberikan cukup sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna ini akan menjelaskan tentang biaya pinjaman bank kredit. Sumber dana jangka pendek yang paling banyak adalah dari lembaga perbankan. Jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, pinjaman dari bank memiliki beban biaya yang relatif lebih besar. Namun keuntungan yang dibutuhkan cukup banyak sesuai kebutuhan perusahaan. Biaya yang dibebankan oleh bank bagi nasabah yang mengambil kredit, khususnya bagi bank konvensional, adalah 1. Biaya bunga, 2. Biaya provisi dan komisi, 3. Biaya meterai, 4. Biaya administrasi. Besarnya biaya-biaya tersebut tergantung dari bank yang memberikan, jenis kredit, jangka waktu, klasifikasi nasabah, atau pertimbangan lainnya. Bunga adalah balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank, atau dengan kata lain adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah atas pemakaian dana yang diberikan oleh bank. Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis pembebanan bunga yang dibebankan ke nasabah, yaitu 1. Bunga biasa, 2. Bunga diskonto, 3. Pinjaman angsuran, 4. Pinjaman dengan saldo kompensasi. Bunga biasa atau dikenal dengan nama regular interest merupakan penentuan suku bunga secara efektif atau yang sebenarnya dari suatu pinjaman. Besarnya bunga tergantung pada suku bunga yang dinyatakan dalam perjanjian dan metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tariqul Jannah dari kelas manajemen F dengan NIM 210903502146. Saya dari kelompok 4 manajemen keuangan. Saya akan menjelaskan tentang kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan usaha perusahaan untuk memperoleh barang atau sediaan yang pembayarannya di kemudian hari sesuai perjanjian, misal 30 hari atau 60 hari. Kredit perdagangan ini sangat membantu perusahaan yang kurang atau tidak memiliki dana tunai, namun harus segera dipenuhi barang atau sediaan yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain, dengan menggunakan kredit perdagangan dapat menghemat penggunaan uang tunai yang masih diperlukan untuk kegiatan lainnya. Kredit perdagangan juga adalah sebagai pinjaman yang diberikan oleh satu pedagang ke pedagang lain ketika barang atau jasa dibeli secara kredit. Kredit perdagangan memfasilitasi pembelian persediaan tanpa pembayaran segera. Kredit perdagangan umumnya digunakan oleh organisasi bisnis sebagai sumber pembiayaan jangka pendek. Ini diberikan kepada pelanggan yang memiliki posisi keuangan dan niat yang baik atau wajar. Kredit perdagangan merupakan sumber pendanaan yang spontan. Dalam mengambil keputusan kredit perdagangan perlu mempertimbangkan hal yang seperti: yang pertama, pengambilan kredit diskonto kas yang ditawarkan,
namun membayar pada akhir periode. Yang kedua, membayar tagihan di luar batas tanggal yang telah ditentukan. Akan tetapi perusahaan yang memiliki piutang atau kreditor, hal ini akan merugikan. Oleh karena itu, menutupi kerugian tersebut, perusahaan memiliki piutang yang akan membebankan sejumlah biaya sebagai sanksi atas keterlambatannya. Lebih dari hal itu, akan menghilangkan rasa kepercayaan kreditor yang seperti penundaan pemberian kredit baru sampai batas tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Waningsi Putri. Saya akan membacakan materi contoh perhitungan bunga dengan anuitas. Pengertian bunga anuitas. Bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Pada perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal akan sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati masa berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar, sedangkan porsi angsuran bunga menjadi lebih kecil. Sistem bunga anuitas biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang semisal KPR atau kredit investasi. Untuk menghitung angsuran dengan bunga anuitas secara manual, Anda bisa menerapkan rumus yang digunakan menghitung bunga efektif. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Bunga sama dengan SP kali I kali 30 per 360. Sebelum menghitung semua, pastikan sudah menghitung besaran bunga anuitas seperti di atas. Selain itu, pastikan bahwa jumlah angsuran selalu sama, sehingga terlihat angsuran pokok semakin membesar sedangkan bunga pinjaman semakin mengecil. Perkenalkan, nama saya Ruth Fibrina Palinoan dengan NIM 2109035010088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus perhitungan bunga kumulatif. Soal dapat kita lihat di PowerPoint, yaitu PT Air Item memperoleh kredit modal kerja dari Bank Jaya senilai 50 juta rupiah. Jangka waktu kredit 1 tahun dan dikenakan bunga sebesar 15%. Penggunaan dana yang dilakukan oleh PT Air Item sebagai berikut dalam rupiah dapat kita lihat dalam tabel. Kemudian soalnya adalah buat perhitungan saldo kumulatif pemakaian PT Air Item. Jawabannya, perhitungan saldo kumulatif selama bulan Mei sebagai berikut. Tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei terdapat 6 hari dengan saldo sebesar 10 juta, maka saldo selama 6 hari tersebut adalah 6 dikali 10 juta sama dengan 60 juta rupiah. Kemudian tanggal 7 sampai 9 Mei terdapat 3 hari dengan saldo sebesar 25 juta, maka saldo selama 3 hari tersebut adalah 3 dikali 25 juta, yaitu sebesar 75 juta rupiah. Kemudian tanggal 10 sampai 14 Mei terdapat 5 hari dengan saldo sebesar 20 juta, maka saldo selama 5 hari tersebut adalah 5 dikali 20 juta sama dengan 100 juta. Kemudian tanggal 15 sampai 20 Mei terdapat 6 hari dengan saldo sebesar 31 juta, saldo selama 6 hari tersebut adalah 6 dikali 31 juta sama dengan 186 juta rupiah. Lalu tanggal 21 sampai 27 Mei terdapat 7 hari dengan saldo sebesar 43 juta rupiah, maka saldo selama 7 hari tersebut adalah 7 dikali 43 juta rupiah sebesar 301 juta rupiah. Kemudian tanggal 28 Mei terdapat 1 hari dengan saldo sebesar 40 juta, maka saldo selama 1 hari tersebut adalah 1 dikali 40 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Terakhir tanggal 29 sampai 31 Mei terdapat 3 hari dengan saldo sebesar 38 juta rupiah, maka saldo selama 3 hari tersebut adalah 3 dikali 38 juta rupiah sebesar 114 juta rupiah. Kemudian semua saldo kumulatif tersebut kita jumlahkan dan kita dapatkan sebesar 876 juta rupiah. Selanjutnya kita dapat menghitung perhitungan bunga dengan saldo kumulatif sebagai berikut. Bunga sama dengan 15% dikali 876 juta dibagi 365 hari sama dengan 360.000 rupiah. Perkenalkan, nama saya Muhaimil Sulhaid dengan NIM 21090350144. Saya akan menjelaskan contoh soal tentang biaya pinjaman bank. Contoh 1, contoh dari bunga biasa. 1. PT suka-suka memperoleh pinjaman sejumlah 100 juta rupiah
untuk jangka waktu 1 tahun. Pinjaman tersebut diberikan bunga 10%. Maka besarnya bunga dapat dihitung 10% kali 100 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Atau dengan kata lain, bunga-bunga yang dibayarkan pada saat jatuh tempo atau BJ adalah BJT sama dengan bunga per jumlah pinjaman. BJT 10 juta per 100 juta sama dengan 10%. Apabila jangka waktu kurang dari setahun, misalnya 90 hari, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Biaya bunga, suku bunga, jumlah hari pinjaman, suku bunga tahunan per 360, 91 juta rupiah. 0,10, 360, 90, 100 ribu rupiah. Contoh kedua, contoh dari bunga diskonto. Bu Makawani menerima pinjaman dari bank dengan diskonto 20% dalam jangka waktu 1 tahun. Uang yang diterima Bu Makawani sebesar 1 juta rupiah. Besar pinjaman Bu Makawani adalah jawaban 1.205.000 rupiah. Pembahasan diketahui D sama dengan 20% sama dengan 0,2. M sama dengan 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan memilih pendanaan jangka pendek. Terdapat banyak alternatif sumber dana jangka pendek. Untuk memilih salah satu atau lebih dari sumber dana diperlukan beberapa pertimbangan tertentu, biasanya dengan kombinasi dari beberapa keuntungan. Kombinasi terbaik dari pendanaan jangka pendek perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor biaya dana yang menjadi beban. Artinya, faktor biaya yang dibebankan untuk memperoleh dana perlu dipertimbangkan. Faktor biaya ini dapat berupa bunga atau biaya administrasi atau biaya lainnya. Yang juga perlu dipertimbangkan dan dipilih adalah sumber yang memberikan biaya relatif rendah. Yang kedua adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, untuk memperoleh pinjaman diperlukan beberapa persyaratan. Makin banyak persyaratan yang harus dipenuhi, maka akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diinginkannya. Yang ketiga adalah jangka waktu pengembalian. Artinya, waktu pengembalian pinjaman, apakah secara angsuran, mingguan, bulanan, atau triwulan. Jika jangka waktunya pendek, maka jumlah angsuran yang dibayarkan relatif lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat adalah fleksibilitas pembayaran, baik waktu maupun jumlah. Artinya adalah fleksibilitas adalah tempo pembayaran atau jumlahnya dapat diatur sesuai kesepakatan dan kemampuan perusahaan. Yang kelima adalah jaminan yang diberikan, merupakan persyaratan yang paling banyak diberikan oleh berbagai sumber dana.